impor ini juga masih banyak diimpor oleh Indonesia begitu. Nah, kalau untuk produk-produk ataupun juga di sektor pangan sendiri, Anda melihatnya apakah sektor consumer di dalam negeri kita ini masih bisa mengantisipasi untuk kenaikan harga yang cukup luar biasa secara global ini? Ya, Indonesia sebenarnya hubungan dagang eee dengan Rusia dan Ukraina sangat terbatas. Total ekspor kita kurang dari 2%. Impor kita sedikit lebih penting karena kita lebih banyak mengimpor dari Ukraina dalam bentuk sereal. Sereal ini termasuk biji-biji makanan atau edible seeds, contohnya gandum, lalu barley, dan sedikit banyak beras. Nah, menurut saya dengan adanya agresi Rusia terhadap Ukraina, justru ini akan menghambat supply chain-nya. Tapi kalau kita telaah secara detail dari lebih 7 miliar impor sereal kita, sebenarnya Ukraina meskipun accounting for more than half, tapi kita bisa outsource dari tempat lain. Contohnya dari mana? Dari Kanada atau dari Argentina. Mereka juga adalah pemasok unggulan untuk Indonesia. Jadi kuncinya pemerintah harus bergerak cukup cepat untuk secure alternatif supply sehingga harga lonjakan ini meskipun nantinya bisa diatasi mungkin dengan subsidi temporer tidak menjadi inflasi yang berkepanjangan. Ini kuncinya. Oke, berarti Anda menyarankan bahwa diperlukan subsidi begitu ya secara temporer agar tidak terjadi inflasi secara besar-besaran begitu. Tapi kalau Anda prediksi sendiri begitu seberapa besar sih potensi untuk inflasi ini sendiri karena di satu sisi ada sentimen kenaikan harga komoditas secara global, kemudian juga menjelang bulan Ramadan dan juga Lebaran, di satu sisi juga bahkan di bulan April disebutkan ya bahkan ada kenaikan PPN sebesar 11% begitu untuk dari 10% menjadi 11%. Nah, ini kira-kira seperti apa berdampak kepada Betul. inflasi di dalam negeri? Ya, betul sekali Mbak Iva bahwa inflasi Indonesia sepertinya eh, dari prediksi awal kita untuk rata-rata 2,4% di tahun ini kemungkinan besar akan melonjak mendekati 4%. Nah, jadi cara mitigasi adalah kita harus lihat the sources of inflation. Kalau kami hitung dampak dari PPN sangat manageable, yaitu kisarannya termasuk kenaikan cukai rokok, dampaknya 0,3 sampai 0,5 paling tinggi terhadap headline inflation. Nah, memang betul dampak dari hari raya, Lebaran dan lain sebagainya ini cukup signifikan. Tapi kalau kita bisa make sure bahwa impor basic raw material food kita terjaga, maka bukan tidak mungkin kita bisa bukan tidak mungkin kita bisa mencapai rata inflasi ini di angka 3 sampai 3,5%. Tapi memang betul ketiga faktor ini pastinya akan membuat inflasi melonjak dari rata-rata 1,6% tahun kemarin paling sedikit menjadi double di kisaran lebih dari 3%. Dan kalau kita masih terus terimbas dampak dari supply chain disruption dari agresi Rusia terhadap Ukraina, bukan tidak mungkin inflasi kita bisa melonjak dekat ke ambang batas atas dari target Bank Indonesia yaitu 2-4% akan mendekati level 4%. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.